Selamat pagi Tuhan Yesus yang kami kasihi. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami sepanjang tahun lalu. Di tahun yang baru ini kami mau agar hati kami pun Kau perbaharui. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh-sungguh manis. Hadirat-Mu manis di tempat ini Tuhan. You're the sweetest person in this world. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami jatuh, seringkali kami tidak taat dan tidak patuh. Tuhan, berikan kami hati yang baru, yang mudah Kau bentuk, yang mudah Kau jamah, yang mudah mengampuni, mengasihi dan melayani. Makasih Tuhan, tahun ini kami tidak minta prosperity, kami tidak minta kemakmuran, kami tidak minta keberhasilan, keternamaan, popularitas, disukai orang, disenangi, dipuji, dipuja. Bukan itu yang kami kehendaki. Yang kami inginkan dalam melakukan kehendak-Mu, karena itu ajari kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Makasih untuk Yesus yang telah Kau beri dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu lebih dari segala visi dan mimpi hidup kami. Tuhan, terima kasih. Datanglah Roh Kudus, jamah dan ubah setiap hati, sembunyikan hamba-hamba-Mu yang melayani di depan sini. Musisi, WL, singer, penyanyi, pengkhotbah, semua di balik salib Yesus. Sehingga Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan, bukan manusia. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami mau duduk diam seperti Maria di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap suara dan bahkan nafas Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Beri tepuk tangan untuk Yesus, Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Senang berjumpa Anda. 1 tahun kita tidak ketemu. Sudah 1 tahun terakhir kali khotbah tanggal 25 pada waktu Natal. Tiba-tiba sudah berganti tahunnya 2017. Saya berdoa agar di tahun yang baru ini hati kita pun dijadikan baru. Amin. Gimana pembacaan Alkitabnya? Sudah sampai mana? I love my Bible. Siapa yang ikut pembacaan Alkitab itu? Angkat tangan. Puji Tuhan, senang sekali melihat begitu banyak yang mengikutinya. Semoga menolong ya, yang dirilis oleh Edukasi maupun Pustaka Raja Wali I Love My Bible itu. Semoga tuntunan itu bisa membantu Anda. Saya dengar beberapa komentar dari berbagai jemaat, dari jemaat maupun mereka yang berusia maupun yang masih muda, cerita sama saya, tuntunan itu menolong mereka. Jadi mereka bisa mengerti, oh begitu, dan sebagainya. Memang agak sulit juga, butuh mikir, butuh kreativitas untuk nulis di area-area kosongnya itu, halaman-halamannya, remanya apa, perintah Tuhan apa, ada yang tanya sama saya, nah kalau saya baca tentang silsilah-silsilah nanti perintah Tuhan apa ya? Saya bilang tulis saja, sabar untuk menyelesaikan silsilah, itu perintah Tuhan. Puji Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Hari ini, sepanjang hari ini, sebelumnya saya juga mau sapa yang ngikuti kita ibadah pertama, satelit-satelit Gereja Mawar Siaran di seluruh Surabaya, Barat, Timur yang Sukomanunggal, Pak Denny yang di Timur, yang di Selatan, di Unity, ya, Pak Yudi, Pak Liang, saya nggak bisa sebut satu-satu deh. GMS Sukabumi juga ikut sama kita di Jawa Barat, Kendari, Makassar, halo Tondano, halo Bitung, Jember, bahkan udah lama nggak ketemu, Madiun dan Jombang. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka. Sepanjang hari ini, saya persilakan Anda untuk berkali-kali datang ibadah. Kalau enggak ya bisa dapatkan di Pusaka Raja Wali, tapi live tentunya tiada duanya. Nonton videonya dengan live ya tentunya pilih live lah ya. Saya akan sampaikan tentang sebuah judulnya ini, judul besarnya Bahagia di tahun 2017. Bahagia di tahun yang baru. Sudah munculkan ya di depan ini, bahagia di tahun 2017. Apa itu bahagia? Saya coba jelaskan. Ya. Nah, saya bagi jadi 4 ibadah sebagai berikut sub-sub temanya. Kebaktian 1 ini judulnya bagaimana bahagia dalam kekurangan. Kebaktian 2, bagaimana bahagia dalam penderitaan. Yang kebaktian 3, bagaimana bahagia dalam mengalah.
Kebaktian 4, bagaimana bahagia dalam diajar. Jadi 4 bahagia ini saya sebenarnya diambil dari Matius pasal 5 sambil dibuka. Saya akan sampaikan, jelaskan sepanjang hari tentang ucapan bahagia atau sabda bahagia khotbah Yesus di bukit. Dan saya ambil 4 yang pertama, saya akan jabarkan di ibadah-ibadah hari ini. Kita baca dulu. Judulnya di situ khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca bersama 2-3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Nanti di Israel ada sebuah tempat yang bukit begitu, tempat Yesus duduk. Jadi Anda tidak heran ketika Yesus mengajar di depan ribuan orang, nggak pakai mikrofon maupun sound speaker, belum nggak pakai speaker, sound system. Karena memang secara audionya sangat baik sekali. Suara tidak lari kemana-mana, kembali ke audience. Saya susah menjelaskannya. Bagi Anda yang ikut saya ke Israel, nanti saya akan bawa ke situ. Saya akan khotbah di situ, tempat Yesus khotbah. Di sabda itu saya akan khotbahkan ini, sisanya. Nah, Bapak Ibu, by the way juga hari ini pendaftaran terakhir untuk yang mau ikut ke Israel. Udah jangan mikir-mikir lagi, kalau memang mau pergi, cepat daftar hari ini karena tutup setelah ini. Ya, dan di sana nanti setiap hari, meskipun banyak yang ikut, jadi kanan kiri Anda akan lihat Jemaat Mawar Sharon, hampir 800 orang ikut bersama dengan saya. Nanti setiap akan ada jadwalnya sendiri, tapi setiap hari akan ketemu saya, seluruh grup itu akan ketemu kami satu kali ibadah besar setiap hari di mana. Tapi nanti kalau berkunjung, berziarah kemana-mana, masih ada jadwalnya, nggak tabrakan. Tapi yang pasti Sungai Yordan dibook untuk baptisan itu satu hari ditutup hanya untuk kita di Jemaat Sharon. Jadi kalau Anda mau daftar, cepetan, hari ini terakhir. Kita kembali ke laptop. Ucapan bahagia. Saya jelaskan ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yesus mau ngajar mereka naik ke bukit bukan hanya karena demi audionya, tapi secara profetik Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa pengajarannya datang from above, dari atas. Bawa daku ke tempat yang lebih tinggi. Biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci, ku tinggalkan beban dan persoalan hidupku. Ku memandang wajah-Mu. Bawa daku ke tempat yang lebih tinggi. Biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci. Ku tinggalkan beban dan dosa dalam hidupku. Ku memandang wajah-Mu. Yesus mengajar dari tempat yang maha tinggi. Jesus always ministered out of His Father's presence. Dia selalu melayani dari hadirat Bapa. Nggak seperti kita manusia seringkali melayani dari kepandaian kita. Kita melayani dari pendidikan kita, dari teori dan buku. Kita melayani bukan dari roh kita, tapi dari daging kita. Itulah sebabnya perkataan kita biasa. Tapi Yesus melayani out of His Father's presence. Dari hadirat Bapanya dia melayani. Itulah sebabnya perkataannya penuh dengan kuasa dan mengubahkan. Sebelum saya khotbah seperti ini, saya juga pastikan saya ingin melayani dari hadirat Tuhan. Saya tidak mau memberi Anda informasi, apalagi pengajaran seperti ini, ucapan bahagia.
Saya tidak mau memberikan kepada Anda informasi yang sudah Anda tahu. Bahagia itu berarti kalau punya uang bahagia. Bahagia itu berarti kalau sehat saja, kalau sakit tidak bisa. Bahagia itu berarti kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Saya ingin mengajarkan sesuatu yang dari firman dan dari hadirat Tuhan, dari hati Tuhan, untuk mengubahkan setiap orang. Dan saya berdoa betul-betul agar di kebaktian yang ke-1 ini kita mengerti bahwa kita bisa bahagia dalam kekurangan. Tidak ada garansi di tahun 2017 ini semua orang dapat prosperity. Saya tidak mengutuki, tapi ikut Tuhan jangan demi uang. Jangan karena Tuhan bisa bahagiakan. Ikutlah Tuhan karena namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Sampai kapanpun juga, kalau Tuhan tidak menjawab doa kita satu lagi pun tak akan terjadi. Kita tetap orang berutang selamanya loh, gak masuk neraka aja harus kamsyah. Gak masuk ke dalam api kekal itu karena dosa-dosa kita yang tidak terbayar. Itu aja orang Surabaya bilang susuknya itu selama-lamanya, atau gak bisa kembaliannya itu dikembalikan oleh kepada Tuhan. Paham maksud saya? Jangan kecewa sama Tuhan. Hai orang berdosa, kamu dan aku, engkau dan saya. Siapa kita untuk bisa kecewa sama yang Maha Kuasa? Kita ini terkutuk, harusnya masuk neraka. Oleh darah Yesus kita dibasuh dan disucikan. Mau bayar berapa? Apakah Tuhan masih perlu kasih kita jodoh? Untuk membuktikan bahwa dia Tuhan, apakah dia perlu untuk membuat kita kaya raya secara materi jasmani? Untuk menunjukkan dia mengasihi kita? Emangnya Tuhan berutang apa sama kita? Bukan sebaliknya, kita yang berutang sama dia. Jangan pernah kita menjual Tuhan untuk kedua kali. Di Alkitab ini dijelaskan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan berarti Tuhan kutuki kita dengan kutuk kemiskinan. Tapi supaya kita jangan menjadi hamba uang. Bahwa harta duniawi bukanlah takaran rohani perkenanan Allah kepada seseorang. Jika demikian, banyak konglomerat di seluruh dunia hari ini yang korupsi, berarti mereka dikenal oleh Tuhan dong. Nggak tentu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya sorga. Tapi bagaimana coba? Mungkin kita bertanya, how? But how? Mungkin sana nggak pernah kekurangan pengkhotbahnya. Bagi Anda yang pertama kali datang atau bukan jemaat Mount Sharon, mungkin bisa berpikir begitu. Kalau jemaat sih enggak, sini jemaatnya cinta gembalanya. Mungkin Anda berkata, ya Pak, pengkhotbah itu nggak pernah kekurangan. Oh, kekurangan tidak, itu relatif. Itu relatif. Ya, nggak bisa disebut kekurangan, sebenarnya nggak ada di antara kita kekurangan. Orang-orang di Indonesia ini subur sekali. Orang miskin itu sebenarnya nggak ada. Orang kaya juga nggak ada, sebab orang kaya juga masih merasa miskin. Nggak percaya? Kenapa mereka terus berbisnis? Nggak ada orang miskin itu. Lempar apa, tumbuh kangkung liar di mana-mana, ambil kangkung makan bisa. Apapun. Indonesia ini berkati nggak ada orang yang sampai busung lapar itu di kota-kota besar, nggak ada. Mungkin sana nggak pernah kekurangan. Kekurangan itu mental. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang tahu apa yang dia punya, karena itu dia empunya sorga. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bahagia di tahun 2017 sekalipun mungkin kita belum berhasil secara materi. Kita bisa bahagia sekalipun rumah masih kontrakan, sepatu pun masih kontrak. Minjam maksudnya. Kita bisa bahagia sekalipun kita belum goal, kita belum keluar dari hutang kita, asal kita bisa mulai mencicilnya. Kalau kita tanggung jawab, Tuhan pasti berkati kita. Kita bisa bahagia sekalipun mimpi Anda belum tercapai. Kita bisa bahagia sekalipun dalam kekurangan, segala sesuatu serba pas-pasan. Tapi sepas-pasan kekurangan gimana? Buktinya loh, Anda hari ini bisa di gereja, masih bisa kasih persembahan lagi, meskipun hanya 2 peser uang seperti si janda atau si nenek tua, dan masih dikenan Tuhan, diterima persembahannya. Berarti Anda masih kelimpahan. Kalau uang pun tidak punya, Anda masih punya jiwa dan raga, Anda masih bisa bekerja, berarti Anda masih kelimpahan.
Gak ada satu orang di sini yang miskin. Tapi berbahagialah orang yang punya kerajaan sorga sekalipun dia miskin materi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bahagia sekalipun dalam kekurangan. Supaya nanti jangan sombong ketika kita dalam kelimpahan. Coba katakan kanan kirinya, kita bisa bahagia dalam kekurangan. Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana kita bisa bahagia dalam kekurangan. Itulah sebabnya, by the way, kalau Anda belum mendengar pesan saya yang saya unggah di YouTube, Anda bisa mendengarkannya pesan untuk tahun 2017, Philip Mantovan, nanti kan muncul YouTube gitu ya. Saya jelaskan salah satunya di sana, jangan tamak, jangan ingin jadi kaya. Bekerja itu harus bergairah. Kaya tidak itu nanti adalah berkat Tuhan. Ya, bermain tenis Bapak Ibu Saudara, bermain untuk menang, tapi mata jangan terus lihat angka. Anda akan miss bola. Kalau main tenis, Serena Williams contohnya, ini lagi mau mencoba untuk menang lagi, mengulang kejayaan, bukan mengulang, meneruskan kejayaannya setelah back to back kalah di dalam beberapa ajang tenis yang bergengsi seluruh dunia. Kalau dia main, saya yakin dia nggak lihat ke papan angka. 15-0, boom, bolanya 15 sama. Kalau sekalipun dia sudah 40 pun, sudah tinggal satu kali lagi menang pun, kalau dia lihat papan angka, pasti dia smash oleh lawan. Kalau bekerja, kalau berkarir, jangan lihat uangnya. Kalau Anda lihat uangnya, Anda pasti akan luput beberapa opportunity atau kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Anda sibuk menghitung dolarnya sedikit atau banyak. Kita fokus ke pekerjaannya. Angkanya akan bertambah karena berkat Tuhan dan karena kita memang sangat mahir dalam pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagia orang miskin di hadapan Allah itu jangan mengabdi kepada mamon. Tahun 2017 jangan serakah. Tahun 2016 sudah banyak sekali yang namanya jemaat di antara kita yang dulunya sudah mapan, sekarang jadi bangkrut dan sekarang kena terseret hutang, rentenir segala. Tidak sedikit, ada beberapa di antara jemaat gereja Mount Sharon yang begitu. Semua karena apa? Karena sudah kaya mau ingin cepat kaya. Segala sesuatu dipertaruhkan. Kasino ternyata bukan hanya di Singapura atau di Macau dan Las Vegas. Kasino itu di hati kita. Hati-hati saudara. Tahun 2017 ini, kelola apa yang Tuhan percayakan. Jangan Anda pertaruhkan. Jangan taruhan, pertaruhkan mesti ada. Iman itu resiko. Bekerja itu selalu ada up and down-nya. Segala sesuatu selalu ada resikonya. Gak mau ada resiko gampang, mati. Udah gak ada resiko lagi. Tapi selama hidup masih ada resiko. Tapi jangan taruhan. Ada pertaruhkan, memang betul kalau kita bekerja dengan kalkulasi pun is called calculated risk atau resiko yang bisa kita kalkulasi. Tapi calculated risk is still risk. Tetap resiko sekalipun sudah dikalkulasi. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ekonomi memburuk. Kita nggak pernah tahu. Seorang sopir taksi saya kemarin waktu di Taiwan di awal Januari. Saya ngomong-ngomong dengan supir taksi, saya bilang gimana ekonomi, dia bilang parah sekali. Tapi aku sudah beli mobil ini, udah naksi gitu. Saya tanya sama dia kenapa? Karena sekarang turis Cina tidak datang ke Taiwan karena Taiwan secara politik sekarang lagi tegang. Presiden yang sekarang tidak suka dengan Tiongkok. Aduh kasihan, dia sudah mengkalkulasi resikonya, tapi ya apa boleh buat? Urusan presiden masa di dalam kendalinya. Ternyata sekarang setiap hari Taiwan rugi tak luar biasa. Negara merugi kenapa? Karena turis China ditahan semuanya, tidak boleh ke sana. Dulu dia bilang jalan berapa lama langsung dihentikan oleh seorang turis China masuk ke dalam. Kadang-kadang mobil dicharter satu hari, mereka mau keliling ke beberapa tempat. Sekarang dia bilang sepi. Saya bilang makanya sekarang Anda dapat turis Indonesia kan. Coba bayangkan, calculated risk is still risk. You never know. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ekonomi bagaimana. Tapi satu hal yang kita bisa selalu settle, selalu kita pastikan tidak berubah adalah hati kita. Paulus berkata, tidak ada rahasia. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku bisa survive kedua-duanya. Semua terjadi di hati. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku.
Nah sekarang saya kasih 3 tips saja sederhana Anda bisa bawa pulang ke rumah. Bagaimana caranya kita bisa tetap bahagia dalam kekurangan? Yang pertama, tulis di sana, ini ada, munculkan di sini juga, sudah saya siapkan, syukuri yang sedikit. Itu dia. Give thanks for the little or so you think the little you have. Give thanks for it. Bersyukurlah. Syukuri yang sedikit atau apa yang Anda kira sedikit dalam hidupmu, syukuri dulu. Oke? 1 Timotius 6 ayat 6-8 munculkan di depan saja. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Terus? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi ingat ya, nanti kalau sudah jadi mayat kita semua, nggak ada satupun investasi itu yang kita bawa. Paling kita dikasih pakaian supaya jangan malu, telanjang di depan semua orang yang datang untuk bergabung. Itu aja. Kita pun tidak butuh pakaian, sebab badan kita sebentar lagi dimakan oleh ngengat. Ingat itu. Jadi semua ambisi kita ini untuk kaya, really what for? What for? Coba pikirkan. So we can eat truffle. The funny things about yang lucu tentang orang mungkin menjadi kaya itu adalah mereka mengira kalau kita kaya, kita akan bahagia. Padahal kebahagiaan itu ada di every level. Semakin kaya, orang semakin ingin membeli makanan yang tidak bisa dibeli yang lainnya. Bukan berarti mereka tidak suka dengan makanan yang ada, tapi demi ego mereka, bukan lagi perut. Nah kalau ego kita sudah puas di gereja, apalagi yang kita cari? Nggak ada selain kita berbahagia dalam pekerjaan kita. Mereka cari itu karena mereka tidak menemukan persaudaraan iman. Mereka tidak menemukan kasih. Truffle, mahal saya tahu. Anda tahu truffle itu sejenis apa namanya? Mushroom atau apa itu? Jamur. Di Italia, di France, di Perancis. Mahal memang. Saya pernah ditraktir makan. Wah, enak. Saya nggak munafik, tapi nggak semua orang suka karena baunya yang kuat. Ya. Dan juga selain itu juga kalau dimakan terlalu banyak mengandung apa bisa membuat kita agak sedikit gliyeng gitu. Ya. Enak sih enak. Tapi terus terang loh ya, soto Madura juga sama enaknya. Tapi kita nggak boleh karena kolesterol jeroan itu. Beritahu tuh 1 mangkok 5.000. Sekarang boleh nggak? Nggak boleh ya segitu. Sencingping itu. Tinggal sencingpingnya yang harus kita hindari itu. Terus terang ya, every level sama ada kebahagiaannya. Rujak cingur. Anda yang belum pernah ke Surabaya, coba rujak cingur kami. Semua cingur yang lain KW semuanya. Di seluruh kota. Enak. Every level ada. Minuman, segala oh my goodness. Apa yang kita cari? Kita tidak akan membawa apa-apa nanti. Kita tidak akan membawa apa-apa. Apa yang dicari oleh orang kaya di taraf tertentu, itu sudah didapatkan asal hati kita bersyukur di level ini. Kalau mereka bisa bersyukur di level itu, mereka pun mendapatkannya. Yesus tidak anti kaya atau anti miskin loh ya. Dua-duanya Tuhan cinta. Nggak percaya, lihat baca di Injil. Yesus cinta sama anak muda yang kaya itu. Ketika dia pergi, Tuhan beritahu sama dia, jual segalanya, kasih orang miskin. Jangan kira Tuhan mau uang orang kaya dijual semuanya supaya dia jadi miskin dan karena dia kasih ke orang miskin. Enggak loh ya. Hanya satu contoh, yang lainnya orang kaya lain Tuhan tidak pernah minta. Yusuf Arimatea contohnya. Yang begitu terbeban sama Yesus, kasih kuburannya mahal itu dulu. Kuburan gak semua orang punya. Tuhan gak pernah minta apa-apa, itu kerelaan dia ketika Yesus mati, tubuhnya dimasukkan di kuburannya. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan gak anti kaya, anti miskin, tapi Tuhan anti manusia kaya atau miskin mengabdi ke Mamon. Mamon itu tipu muslihat. Mamon itu dewa yang disembah, yang menjanjikan materi atau pesugihan di zaman dulu. Coba baca lagi ayat lanjutannya. Ini sekarang gak relevan bagi banyak orang karena ayat ini dihindari. Ini kayak ayat pesimis. Enggak, jangan salah. Some of the greatest workers, beberapa orang yang bekerja paling gigih dan paling berhasil, itu prinsip hatinya tuh visi bukan ambisi.
Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini bukan pesimis. Ini bukan pesimis. Tapi ini adalah garis bawahi kebahagiaan. Bahwa kita bekerja bukan demi bahagia, kita bahagia dulu maka kita bekerja. Kebahagiaan tidak diterima di kantor, tapi ketika kita keluar rumah kita sudah ada. Atau keluar dari gereja hari ini setelah doa berkat. Isn't that fun? I do what I love and I love what I do. Aku mengerjakan apa yang kucintai, yang kusukai, aku menyukai pekerjaanku, apa yang kukerjakan. Karena hatiku bahagia. Ya. Nah, itu dia syukuri yang sedikit. Tapi kata sedikit di sini saya juga mau kasih kutip, syukuri yang sedikit. Kadang-kadang sedikit itu relatif. Coba sekarang lihat di Pengkhotbah 5 ayat 9 munculkan di depan. Oke, saya baca dulu ayat 9 ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Wow, itu dia. Kekurangan itu mentality atau mentalitas. Ternyata Alkitab mengatakan di sini bahwa orang yang cinta uang tidak akan pernah puas sama gajinya. Jadi syukur yang sedikit kadang-kadang perlu dikasih tanda kutip depan dan belakang. Karena sedikit itu relatif antara satu orang dengan orang berikutnya. Itu sikap hati. Berubahlah hari ini yang merasa gajinya terlalu sedikit. Syukuri dulu. Kalau Anda tidak syukuri, Anda tidak bisa kelola. Tidak akan punya hikmat Tuhan untuk melakukannya. Amin. Lukas 16 ayat 13 dan 14 munculkan di depan sini sekarang. Kata bendahara itu di dalam hatinya. 13, bukan 3. Ayat 13 sampai 14. Sorry, ini salah saya. Karena saya kasihkannya baru bisa dikerjakan pukul 2. Jadi sambil ngantuk ngerjakan ini, saya bisa memahami. Ayat 13, munculkan cepat. Kata seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan. Betul ya? Oke. Mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ini luar biasa. Yesus ajarkan untuk kita syukuri yang sedikit, jangan mengabdi ke Mamon, dan Yesus dicemoohkan pengajarannya oleh orang Farisi yang adalah hamba-hamba uang. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam gereja Mawar Sharon tidak dikenan ada orang Farisi, baik jemaat yang duduk maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani di depan, tak satu pun boleh mengabdi kepada Mamon. Tapi kita harus mencintai Tuhan. Dan mencintai Tuhan bisa kelihatan bagaimana seseorang mensyukuri yang sedikit yang dia miliki. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, jangan seperti orang dunia yang mengejar sukses tanpa visi. Kalau Anda betul-betul mendidik anak Anda, kalau anak Anda masih kecil, Anda punya keluarga. Nanti kalau Anda sudah mendidik anak Anda dengan benar di dalam Tuhan, kemungkinan besar anak Anda tidak akan terlalu membutuhkan uang yang Anda simpan untuk mereka. Syukur yang sedikit, jangan panik gitu loh. Orang lain punya lebih, bagaimana nasibku? Nasib setiap orang beda-beda. Orang yang punya lebih pun gak tentu besok mati dulu. Syukur yang sedikit, jangan merasa ini sedikit nanti gimana anakku suatu hari bisa bekerja atau berhasil. Lah makanya disekolahkan supaya bergantung sama anak itu sama Tuhan. Sedikit yang kau syukuri 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi sesuatu. Anda jangan mengira gini loh, aku kepingin keluarga kita punya segalanya. Gak tentu. Itulah sebabnya Anda punya anak. Anak nanti akan memberi pada Anda apa yang Anda tidak miliki. Asal jangan Anda menuntut mereka melakukan itu. Kasih saja, mereka akan ngerti gimana berbakti. Syukur yang sedikit, karena sedikit itu nanti jadi fondasi. Anda tidak harus lihat seluruh bangunannya dalam masa hidup Anda atau di masa muda Anda. Nanti kalau masa tua Anda, saya mendingan jadi orang yang susah-susah dulu, senang-senang kemudian.
Daripada sekarang saya seperti orang yang kesurupan, kerja gila-gilaan, tidak punya waktu untuk keluarga, dan bahkan tidak jadi teladan. Kaya sekarang, anak-anak rusak nanti, dan mereka akan menghancurkan apa yang saya bangun berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Nobody is complete. Tidak ada orang yang punya segala sesuatu. Setiap orang punya sedikit sesuatu. Syukuri dulu, apalagi kalau itu materi. Belajar syukuri. Saya punya 5 sila Mantova yang saya jalankan dalam kehidupan saya, yang saya pernah share juga dulu kepada beberapa orang. Waktu saya mulai menjadi seorang hamba Tuhan, masuk ke seminari atau sekolah Alkitab, berapa banyak komentar miring. Komentar miringnya kalau di sini lain. Kalau jadi hamba Tuhan, motivasinya apa? Kalau di sana, kalau waktu saya di Kanada, gereja nggak sampai 100 orang. Saya nggak kenal siapa-siapa, di Indonesia nggak punya pelayanan, tak seorang pun dengar nama saya. Saya mau jadi hamba Tuhan. Semua orang ketawa, kamu makan apa? Kalau di sini beda, karena kekristenan berkembang. Waktu saya dulu kenal Tuhan, sekolah Alkitab, 8 tahun pertama perjalanan rohani saya di tempat yang dalam pelayanan, orang tidak bisa punya masa depan. Waktu saya diberitahu begitu, kamu nanti makan apa? Saya juga berencana punya keluarga kan. Saya pilih jalur karir ini. Ini prinsip saya, muncullah 5 sila Mantova itu yang saya terapkan dalam diri saya. Saya jawab mereka begini, gak masalah. Karena mereka tanya saya, kalau suatu hari kamu menikah punya anak, kamu gimana akan siapkan masa depan anakmu? Saya bilang, saya beritahu. 1, saya pastikan bahwa saya siap jadi orang tua yang menurunkan nilai-nilai yang takut akan Tuhan lewat teladan. Yang pertama itu roh takut akan Tuhan, itu warisan. Kalau saya tidak punya uang, saya bisa simpan untuk anak saya atau cucu nanti, nggak apa-apa. Kalau aku punya kehidupan yang betul-betul takut akan Tuhan, anak saya akan terinspirasi. Anak-anak saya, cucu nanti akan hidupnya benar dan akan diberkati Tuhan sendiri. Kalau saya tidak bisa berkati mereka, Tuhan akan bypass saya untuk berkati mereka. Asal saya jadi berkat, paham maksud saya? Itulah sebabnya sebagai pria, saya mengambil keputusan waktu saya masih single bujangan. Saya dari pacaran udah harus benar. Nanti kalau sudah kawin, saya jadi kepala keluarga yang jadi imam beneran. Kalau saya memang tidak punya uang, karena saya tidak tahu, tidak punya rencana kan. Orang bilang sama saya tidak pernah jadi pendeta. Nah yang beritahu saya orang-orang yang sudah dahulu dalam pelayanan, bilang betul-betul dalam pelayanan, kamu akan struggle financially. Kamu akan selalu bergumul secara finansial. Iya tah? Sungguh kah? Saya percaya. Karena saya memang tidak pernah jadi pendeta. Saya bilang tidak apa-apa, saya tetap jadi pendeta. Karena ini panggilan. Kalau saya tidak punya apa-apa, saya turunkan ke anak-anak. Maka saya akan turunkan takut akan Tuhan. Karena Tuhan berjanji memberi saya daily bread, makananku secukupnya setiap hari. Saya tahu asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi saya yakin saya masuk dalam panggilan saya, apapun kata orang. 1, takut akan Tuhan. Waktu umur 18 saya sudah pikirkan keturunan loh. Yang kedua, saya turunkan, saya beritahu, nanti kalau saya menikah, anak saya dapat apa? Saya beritahu, warisan kedua yang terutama, sila kedua saya adalah pernikahan yang bahagia. Kalau saya tidak bisa kasih mereka modal, bahkan sekolahkan di sekolah bagus nanti anak saya, karena saya kekurangan secara finansial, nggak apa-apa. Asal papa mama bahagia, cinta Tuhan dan saling mengasihi, anak akan healthy secara psikologi. Anak akan bertumbuh dewasa, mentalitas dan rohaninya akan sehat walafiat. Itu anak akan menjadi anak yang confident dan pede. Mau bergaul dengan orang yang lebih di bawahnya atau di atasnya, dia tidak akan minder maupun sombong. Anak itu punya teladan di dalam rumah. Saya akan memberikan pada anak-anak saya nanti suatu hari, saya jawab mereka begitu. Saya akan berikan pada mereka rumah yang bahagia. Saya dengan demikian memberi mereka masa depan, masa kecil yang bahagia pula. Masa depan itu urusan mereka. Kalau kecilnya bahagia, depannya udah mereka pasti tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau saya tidak bisa sekolah, makan mereka. Dia dengarkan saya. Ketiga, ini kalau masih bisa, saya punya uang, saya akan kasih mereka. Pertama-tama, saya tidak akan upgrade HP saya. Saya tidak akan upgrade mobil saya. Kalau saya punya uang, saya simpan. Ketiga, saya pastikan saya investasikan bukan pertama-tama di rumah, bukan di properti, bukan di komoditi. Saya akan investasikan di edukasi mereka, pendidikan mereka. Kalau saya punya duit, saya akan sekolahkan anak saya dengan baik. Setinggi-tinggi mungkin. Saya akan sekolahkan. Kalau saya sudah sekolahkan, buat apa dia masih bergantung dengan uangnya papa mama? Gagal dong dia sekolahnya.
Itulah sebabnya banyak orang kaya pun tidak punya visi ini. Sekolahkan di luar negeri, tapi anaknya dikasih mentalitas bergantung. Nanti pulang, kamu kan sudah disendokin dengan sendok emas dari kecil. Pulang, kamu pun bergantung sama papa mama. Jen, nah, buat apa? Saya kasih, jenmu semua sudah ada di pendidikan. Keluar dari pendidikan itu, dari kuliah. Harusnya kamu orang lihai. Papa enggak sekolah, bisa lihai loh, kamu sekolah lebih tinggi kok enggak bisa lihai. Tahu gitu? Berapa itu? Uang college-mu itu. Mendingan saya kasih semuanya dalam bentuk cash, terus enggak sekolahin kamu. Lulus SMP sudah, kerja. Saya sekolahkan sampai kuliah S1, S2. Buat apa? Kalau itu enggak kembali di hidupmu, toh papa enggak minta tuai, itu harus kembali di hidupmu. Kamu harus jadi orang hebat. Kalau enggak, lulus SD langsung nguli. Hitungan per jam. Paham maksud saya? Kaya miskin, kita harus ajari anak kita. Kalau Anda masih punya simpanan untuk mereka, jangan beritahu mereka terlalu dini. Keluarkan pelan-pelan, jadilah banknya anak-anak Anda. Jangan mereka tahu, oh papaku loaded, penuh dengan peluru. No, you survive. Saya beritahu, edukasi. Kalau saya masih punya uang lagi, saya bisa kelola dan simpan. Maka yang keempat yang saya berikan pada mereka, pertama-tama saya simpankan adalah rumah bagi setiap anak. Itulah sebabnya jangan punya 18 anak. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi beberapa orang yang tidak punya perencanaan, banyak anak, banyak ngutang. Saya akan berdoa yang keempat, kalau saya masih punya uang, entah nanti rumahnya mereka, kalau papa bisa belikan sesimpel-simpelnya sederhana, nanti suatu hari kamu tidak usah tinggal di sana. Bahkan saya dalam hati menyimpan satu iman. Suatu hari loh, mereka akan tertawa dengan warisan yang mereka terima. Ini apa, Pak? Aku tidak menghabiskan uang papa, aku justru membawa devisa ke dalam keluarga. Terima kasih Pak, itu diterima kuncinya hanya karena kasih. Padahal dalam hati, papanya minder kasih itu nanti. Anaknya lebih berhasil, gak perlu uang papanya. Harusnya begitu dong anak muda. Harusnya begitu. Kalau enggak gitu jangan kuliah dah, ke luar negeri lagi. Gak perlu. Kalau Anda kuliah untuk berhasil, bukan kuliah untuk sertifikat. You go to school so you can go to work. Yang keempat tadi itu saya beritahu, yang tadi apa yang keempat ya nih? Rumah. Itu rumah, apa? Saya akan, nanti suatu hari mungkin dia nggak mau rumah itu nggak ditinggali, bahkan itu bukan rumah juga, mungkin ruko atau apa, atau apartemen, saya nggak tahu apa. Kalau saya bisa belikan, kalau bisa, saya belikan. Nanti suatu hari dia mau jual jadi modal kerja atau apa, nggak apa-apa. Atau pokoknya saya siapkan satu anak, saya doakan satu rumah. Baru setelah itu kelima, modal kerja. Kalau ada lebih. Nah, pertanyaannya gini, kalau modal kerja saya nggak bisa bayar bil aja ngos-ngosan, ya nggak apa-apa, coret itu, dicoret. Rumah, papa mama aja ngontrak, gimana beli rumah anak? Coret. Minimal Anda bisa kasih 3. Berakhir di edukasi pendidikan. Terakhir Anda tetap ngontrak sampai Anda tua. Asal anak Anda kuliah, gak apa-apa. Nanti suatu hari anak Anda bilang, Pak, jangan ngontrak Pak. Aku yang siapkan rumah. Nah itu bonus bagi Anda. Tapi kalau pendidikan aja gak bisa. Yang terbagus ke luar negeri apalagi, gak apa-apa, coret. Tapi jangan sampai anak Anda gak sekolah. Berdoa sama Tuhan, tumpang tangan di kepalanya yang kecil kalau dia masih kecil. Beri dia jenius sehingga dia beasiswa. Kalau Anda punya 1, 2, minta apa saja dikasih sama Tuhan. Tapi 2 ini jangan pernah dicoret. 2 atau 3, 4 sehat 5 sempurna, ini 2 sehat 3 sempurna. Jangan dicoret. Beri pendidikan semampu Anda. Sekalipun dalam kekurangan. Tapi 2 ini free. Tapi yang free ini justru harganya paling mahal. Takut akan Tuhan. Pernikahan papa mama yang happy. Itu 2 ini membuat sekarang kekurangan suatu hari jadi kelimpahan. 2 ini adalah modal dari bank surgawi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan menciptakan ketergantungan sama anak, ajarkan sama mereka, tunjuk 1, 2 ini selalu tunjukkan, beri mereka pendidikan. 4 dan 5, quiet, don't tell them. Pelan-pelan nanti. Ya. Kemungkinan besar nanti kalau Anda berhasil, modal kerja yang Anda simpan terlalu sedikit buat dia, mungkin dia jauh lebih berhasil daripada dirimu.
Sehingga suatu hari Anda toh harus cashkan itu atau harus berikan itu. Kemungkinan besar Anda tidak akan kasih ke anakmu. Anak Anda tidak mau itu. Anda mungkin akan kasih ke cucu. Sebagai angpau saja. Bayangin. Harusnya begitu dong. Berkat orang benar anak cucu itu harusnya semakin lama semakin turun semakin hebat. Harusnya begitu. Amin Bapak Ibu. Berarti kita bisa berencana dalam kekurangan. Lihat itu. Sebab 1-2 ini bebas biaya. 1-2 ini bebas biaya. Berarti kita semua punya alasan untuk bahagia. Tidak ada alasan untuk kita tergila-gila untuk jadi kaya tiba-tiba. Orang kaya pun bukan garansi. Sebab justru mereka yang mereka kasih itu 4-5 dulu. Ini merusak. Kalau 4-5 jadi 2 dan 1, ini merusak. Karena mereka tidak menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan dan pernikahan papa mamanya amburadul gak keruan. 4-5 jadi segalanya. Itu kutuknya orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Berarti kita semua bisa bahagia. Jangan iri hati dengan apa yang orang lain punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini. Karena ini tidak diajarkan dalam culture atau kebudayaan kita, baik kebudayaan Tionghoa, Jawa. Tidak diajarkan. Ini adalah kebudayaan kerajaan surga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terakhir. Oh, belum terakhir. Ini baru nomor 1 ya. Wow. Tinggal 9 jam nih saya khotbahnya ada angka 9 di depan. Yang kedua, tulis. Nikmati yang secara maksimal. Bagaimana kita bisa bahagia dalam kekurangan? Nikmati secara maksimal. Maksudnya apa? Lihat Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah, baik travel atau soto Madura. Yang pasti kalau Anda makan, taruh HP-nya, nikmati 1, 2, 3 anak. Atau kalau nggak punya anak, suami, istri saja. Nikmati masa bersama itu. Talk. Enjoy your meal. Jangan mikir nanti next makan apa. Nikmati. Setiap kenikmatan itu nikmati secara maksimal. Ada orang yang liburannya bisa pergi ke jauh-jauh. Oh, sampai pergi ke Singapore Zoo. Atau makan lebih jauh lagi San Diego Zoo. Tapi kita mungkin tidak punya apa-apa. Pergi yang sepi. Bonbin Surabaya. Nggak apa-apa, asal bergandeng tangan, papa mama anaknya jalan ke situ minggu-minggu bawa kacang murah berapa ribu. Saya udah lama, udah puluhan tahun nggak ke situ. Mungkin hewannya cuma sisa 1, 2, 3, ada beberapa rayapnya, mungkin nggak tahu, nggak apa-apa. Anda lihat monyet di situ, nggak perlu terlalu serius. Mungkin Koko dan adiknya, Mas dan Mbaknya atau gimana mulai berkata itu loh kayak kamu. Wah, ketawa itu bisa di Surabaya. Bisa di San Diego, bisa di mana-mana. Nikmati maksimal family time-mu. Nggak bergantung hewan di depan situ. Anda yang pernah ke San Diego Zoo? Saya nggak pernah sih situ. Ingat nggak hewan-hewannya? Enggak kan? Yang Anda ingat kan momennya. Momentumnya yang Anda ingat. Betul atau enggak? Waktu itu papa mama tukaran. Ingat kan? You will not remember the things, you will remember the people, the time. Nikmati yang maksimal. Bisa lakukan itu, and hugs are for free. Rangkul anaknya. Ya. Saya nikmati anak saya kalau saya rangkul, apalagi yang paling kecil itu. Saya tidak sadar, saya gigit dia. Jangan digigit. I enjoy you so much, I want to eat you. Ya, jadi gemes gitu loh, lucu gitu ya. Nah, nikmati, just enjoy. Most of the things we can enjoy in this world are for free. Sebagian besar yang kita bisa enjoy, kita bisa bahagia dalam kekurangan. Yang ketiga, ini yang terakhir beneran. Setelah syukuri yang sedikit, nikmati secara maksimal. Ketiga, kelola dengan rajin. Ini dia Amsal katakan, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Taruh itu di toko Anda. Taruh itu di kantor Anda.
Nggak usah minta kekayaan. Kalau Anda mau minta tangan rajin, jangan minta kekayaan. Karena yang bisa kasih kekayaan, setan juga bisa. Karena dia the prince of this world, atau dia pangeran dunia gelap. Ya, dia ngontrak, maksudnya dia itu menguasai banyak area secara ilegal di dalam ciptaan Tuhan. Tapi kalau dia kasih kekayaan, itu ada kutuknya. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa kasih tangan yang rajin, karena itu berarti hatinya berubah, hati orang itu. Kalau mau minta tangan rajin. Minta tangan yang rajin. Saya kalau minta staff, saya minta staff yang rajin, yang jujur dan rajin. Kepandaian ditambahkan, daripada yang pinter maling. Itulah sebabnya modal kita ini. Ini salaman sama saya. Tangan yang rajin. Anything I touch, Midas touch, atau jamahan Midas akan berubah menjadi emas. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah melihat yang saya takutkan terjadi sekalipun saya pendeta. Saya terima semua dengan halal, usahakan semuanya, hasil karya jerih payah. Today, I'm not rich nor poor. I'm just the richest man in God's eyes. Saya tidak kaya maupun miskin secara standar dunia. Tapi saya kaya di mata Allah, karena saya rajin dalam pekerjaan saya. Anda juga bisa. Kelola dengan rajin. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bahagia dalam kekurangan. 1, apa? Syukuri yang sedikit. 2, nikmati secara maksimal. 3, kelola dengan rajin. May God bless you in 2017, biar hidupmu semakin bahagia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Nyanyi apa tentang syukur? Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Anugerahmu besar, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Anugerahmu besar bagiku, akui, syukuri. Di setiap
langkahku, ku memujimu, memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Ora mama mama ya sandara ya so. Oh, kami memujimu, kami bersyukur, kami menyembahmu, sembah pujian syukur, sebab Engkau baik, sebab anugerahmu besar tak terhitung, berkat-Mu dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, Rama Mama ya Sandara Rama ya Se, Ina Rama ya Sandara Rama ya Sandara Rama ya So, Tiara Rama ya Sandara Rama ya Sandara Rama ya Sandara Rama. Ku bersyukur, ku bersujud dan menyembah, karena Kau baik, Kau setia. Tak usah ku khawatir akan hari esok, Kau sudah sediakan. Di tahun ini aku mau berbahagia menurut kehendak-Mu Tuhan, Kau yang mulia. Oh Rama Mama ya Sandara Maya Se, layak disembah, layak dipuja. Oh Rama Mama ya Sandara, oh Rama Maya Sandara Maya Sandara Maya. Oh haleluya. Oh Rama Maya Sandara Maya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Come on. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dan kuasa dari Roh Kudus menyertaimu, keluar masukmu, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, tubuh jiwa rohmu dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.